Berita terbaru. Akhirnya pencapaian telah terwujud, Su-57 sudah sampai di Indonesia. Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi Su-57, dari Rusia. Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Indonesia dan menjadi tonggak sejarah dalam modernisasi angkatan udaranya. Begitu juga ke depannya. Publik dan komunitas pertahanan akan terus memantau perkembangan dan implementasi dari akuisisi ini, memastikan bahwa pesawat tempur canggih ini dapat memberikan kontribusi optimal bagi keamanan dan pertahanan. Pembelian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Pesawat tempur Su-57, yang dikenal dengan nama Velon oleh NATO, adalah pesawat tempur canggih dengan teknologi siluman, stealth, kemampuan manuver tinggi, serta dilengkapi dengan sistem avionik dan persenjataan mutakhir. Dalam pernyataan resmi, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa akuisisi Su-57 adalah bagian dari rencana jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan udaranya. Pembelian Sukhoi Su-57 ini adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman keamanan yang ada saat ini dan di masa depan. Pesawat ini akan memperkuat kemampuan kita dalam menjaga kedaulatan udara. Sukhoi Su-57 dirancang untuk melakukan berbagai misi, mulai dari superioritas udara hingga serangan presisi terhadap target darat dan laut. Pesawat ini juga dilengkapi dengan radar canggih dan sistem elektronik yang memungkinkan deteksi dan penargetan musuh dari jarak jauh. Dengan kemampuan ini, Su-57 diharapkan dapat memberikan keunggulan taktis bagi TNI Angkatan Udara dalam berbagai skenario pertempuran. Proses pembelian ini melibatkan kerja sama erat antara pemerintah Indonesia dan Rusia, mencakup transfer teknologi dan pelatihan bagi pilot serta teknisi Indonesia. Diharapkan, kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional TNI Angkatan Udara, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, akuisisi Su-57 juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan dan keamanan. Kedua negara telah lama menjalin kemitraan strategis, dan pembelian ini menjadi salah satu wujud konkret dari hubungan yang semakin erat. Namun, langkah ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa pihak mengkhawatirkan dampak anggaran dan prioritas alokasi sumber daya di tengah berbagai kebutuhan domestik lainnya. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengelola anggaran pertahanan dengan bijak, memastikan bahwa penguatan sektor militer tidak mengorbankan sektor-sektor vital lainnya. Dengan kedatangan Sukhoi Su-57, Indonesia bergabung dengan jajaran negara-negara yang mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima, yang sejauh ini hanya terdiri dari sedikit negara seperti Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, serta China dengan J-20. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dengan memanfaatkan teknologi militer terkini. Proses integrasi Sukhoi Su-57 ke dalam armada TNI Angkatan Udara akan menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan perencanaan matang. Pemerintah Indonesia telah menggarisbawahi pentingnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung operasional pesawat tempur ini. Dengan langkah pertama dalam proses integrasi adalah peningkatan fasilitas pangkalan udara yang akan menjadi rumah bagi Su-57. Hal ini meliputi pembangunan hanggar khusus, pusat perawatan dan perbaikan, serta sistem keamanan dan logistik yang memadai. Selain itu, program pelatihan intensif bagi pilot dan teknisi akan dilaksanakan, bekerja sama dengan para ahli dari Rusia. Transfer teknologi akan menjadi bagian integral dari kesepakatan ini. Kami ingin memastikan bahwa tidak hanya operasional, tetapi juga pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan oleh tenaga ahli Indonesia dalam jangka panjang.
Indonesia berharap dapat mengembangkan kapabilitas industri pertahanan domestik melalui kerjasama teknologi dengan Rusia, bahkan dengan menggunakan transfer pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen vital pesawat tempur, serta meningkatkan kemandirian dalam hal perawatan dan dukungan logistik. PT Dirgantara Indonesia, PT DI, dan beberapa perusahaan pertahanan lokal lainnya akan berperan penting dalam mendukung operasional dan pemeliharaan Su-57. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi industri dalam negeri dalam sistem pertahanan nasional. Akuisisi pesawat tempur canggih seperti Su-57 tentu memerlukan investasi yang besar. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengelola anggaran pertahanan secara efisien tanpa mengorbankan sektor-sektor lain yang juga memerlukan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sipil. Akuisisi Su-57 oleh Indonesia dipandang oleh banyak analis sebagai sinyal kuat terhadap komitmen negara ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan dinamika geopolitik yang kompleks. Kehadiran pesawat tempur generasi kelima di Asia Tenggara dapat menjadi faktor penyeimbang. Namun, langkah ini juga bisa memicu reaksi dari negara-negara tetangga yang mungkin melihatnya sebagai peningkatan kapabilitas militer yang signifikan. Dialog diplomatik dan transparansi akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penguatan pertahanan ini dipahami sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebagai ancaman. Kedepan, keberhasilan integrasi dan operasional Sukhoi Su-57 akan menjadi indikator penting dari kemampuan Indonesia dalam mengadaptasi teknologi militer canggih. Diharapkan, langkah ini akan mendorong inovasi lebih lanjut dalam industri pertahanan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kemampuan pertahanan yang tangguh di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pembelian Sukhoi Su-57 bukan hanya tentang penambahan alutsista baru, tetapi juga tentang penguatan kedaulatan, peningkatan kapabilitas teknologi, dan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Publik dan komunitas pertahanan akan terus memantau implementasi kebijakan ini dengan harapan besar terhadap dampak positif yang dapat dihasilkan. Indonesia dapat menggunakan akuisisi ini sebagai landasan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga dan sekutu internasional. Latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen akan menjadi bagian penting dari upaya ini. Melalui forum-forum seperti ASEAN, Indonesia dapat mengadvokasi transparansi dan dialog terbuka mengenai peningkatan kapabilitas militer ini, bertujuan untuk mencegah misinterpretasi dan memastikan bahwa peningkatan kapabilitas pertahanan